hati merenggut impian, seolah akan terhambat. Lampu menerjang, menerkam, melumpuhkan daya jiwa, mengancam hancuran, beratlah menyiksa, tanpa ampun menewaskan. Adakah di sini seberkas benda harapan? Ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, coba ingatlah, Bung Eros bilang badai pasti berlalu. Lelah jiwa raga melawan duka, resah dan bingung menyatu, menjemur membelah satu angkuh manusia. Inikah akhir dunia? Doa yang khusyuk meretas, sambil petunjuk asapku merasuk. Manusia adalah penyintas cobaan ribuan tahun. Mengapa kali ini harus takut berkutu? Bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, coba ingatlah, Bung Eros bilang badai pasti berlalu. Berlalu, ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, dan hartaku, bersama kita pasti bisa berjaya. Menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, coba ingatlah, Bung Eros bilang badai pasti berlalu. Ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, angkat hargamu, bersama kita pasti bisa berjaya. Satukan semangat, satukan kekuatan. Happy weekend Sobat MI, kembali lagi bersama saya Sidki dalam Mapos Ghost to Campus episode 104. Hari ini saya akan menemani Sobat MI selama kurang lebih 1,5 jam ke depan.
Dan seperti biasa, Marquez Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang mengenai creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menyapa Bapak Reza selaku Principal of Marquez Inc. Selamat pagi, Bapak Reza. Selamat pagi, Mas Rizky. Selamat. Sidki ya? Ya. Nah, Sobat MI, sebelum kita masuk ke segmen pertama, saya juga akan menyapa terlebih dahulu para narasumber yang sudah hadir bersama kita secara virtual pada hari ini. Yang pertama, Prof. Dr. Dadi MSI selaku Rektor Universitas Galuh. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian telah bergabung bersama kita Bapak Dr. Supriyadi SE MSI selaku Rektor Digitech University. Selamat pagi, Bapak Supriyadi. Selamat pagi, Mas Rizky. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Selanjutnya, kita saksikan highlight Marquez Goes to Campus episode sebelumnya. Berani mengambil risiko, tentunya risiko yang terukur ya, jadi calculated risk taker. Dan yang terakhir adalah mampu menjalin networking ataupun mampu menjalin jejaring. Lingkungan tetap bisa hijau supaya kita juga bisa hidup pada negara dengan emisi udara yang bisa diturunkan. Pertama adalah tidak ada manusia yang tidak butuh pariwisata, gitu ya. Manusia mempunyai keterbatasan di dalam bekerja, baik itu secara fisik maupun psikis, itu mereka membutuhkan istirahat. Dan sebelum kita berbincang dengan para narasumber kita hari ini, Bapak Reza akan memaparkan konsep mengenai entrepreneurial marketing. Silakan Bapak Reza untuk mempresentasikan mengenai entrepreneurial marketing. Oke, terima kasih atas waktunya, Sidki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Reza sebagai Principal Marquez Inc. Nanti saya akan sharing mengenai building a culture of innovation ya. Jadi salah satu entrepreneur mindset yang perlu kita miliki adalah dari segi inovasi itu sendiri. Oke. Nah, jadi pertama kita mulai dari kenapa inovasi itu penting Bapak Ibu sekalian ya ke teman-teman seperti itu. Karena ada yang bilang kalau kita nggak bisa inovasi, kita akan ketinggalan zaman or akan mati seperti itu. Nah, berdasarkan dari hasil survei yang dilakukan dari salah satu lembaga survei global, mengatakan bahwasannya leader yang melakukan investasi dalam investasi itu sendiri, ya dalam inovasi maksudnya, itu memiliki output 1,4 kali lebih dibandingkan yang tidak melakukan inovasi seperti itu. Dan kalau dilihat returnnya bahkan untuk profitnya bisa 3 kali lipat dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan inovasi. Nah, di sini ada beberapa contoh yang kita tahu mungkin beberapa sudah familiar juga ya. Salah satu perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat inovasi yang tinggi itu ada Amazon.com, ada Google juga, ada Apple, Sales.com, Salesforce.com, kemudian ada Apple. Dan kalau dilihat yang lumayan kita sering pakai mungkin di sini ada Google dan juga Apple ya, yang inovasinya itu dilakukan secara konsisten terus-menerus. Bahkan kalau kita lihat dari beberapa divisi mereka, terutama divisi yang kita sebut sebagai smartphone itu selalu melakukan launching smartphone mereka dari tahun ke tahun. Tapi pertanyaannya, apakah inovasi itu perlu dilakukan secara radikal atau sebenarnya tidak perlu dilakukan secara masif? Nanti kita akan bahas di belakang apa aja yang bisa kita lakukan dan bagaimana cara kita melakukan inovasi. Nah, kemudian kalau kita melihat apa saja level-level yang bisa kita lakukan dalam melakukan inovasi dan sebenarnya apa aja yang perlu kita perhatikan ya dalam melakukan inovasi. Jadi inovasi itu punya maturity juga.
atau punya tingkatan ya, yang biasanya kita bagi ke dalam 3 sampai 5 level. Pertama di fase introduction. Jadi pertama orang-orang yang terekspos dan aware dengan adanya inovasi. Jadi mereka sudah mulai tahu pentingnya inovasi dan apa itu inovasi. Tapi mungkin mereka belum ready untuk melakukan inovasi. Jadi masih sebatas tahu dan paham tapi belum maksimum seperti itu. Kemudian di fase kedua atau level kedua kita sebut sebagai level educating. Jadi mereka sudah mulai tertarik untuk learning inovasi seperti apa dan mulai melakukan inovasi dengan skala yang kecil. Biasanya dilakukan di level internal ya, seperti itu. Dan mereka sudah mulai melakukan konsultasi dengan beberapa pihak eksternal untuk lebih memahami apa itu inovasi. Tapi mungkin dari segi investasi juga tidak terlalu besar. Kemudian di level 3, kita sebut sebagai level experimenting. Jadi ini lebih besar skalanya dan mulai melakukan investment di inovasi. Dan mereka juga mulai melakukan experimenting di eksternal ya. Kalau tadi di level 2 masih internal, secara internally, kalau di level 3 ini sudah dilakukan secara externally. Dan mereka biasanya sudah mulai rigid ya inovasinya dan juga mulai nyaman dengan melakukan inovasi-inovasi ini. Kemudian di level keempat, kita sebut sebagai holistic. Nah, ini lebih masif lagi, biasanya secara struktur organisasi mereka juga adopt dengan namanya inovasi ya, dan mereka biasanya sudah mulai melakukan improvement dari inovasi-inovasi yang mereka lakukan, dan biasanya sudah mulai dilakukan beberapa penyesuaian ya dari apa saja yang sudah mereka lakukan. Kemudian yang level terakhir, experience, ini kalau dilihat menjadikan inovasi sebagai strategi utama dalam pengembangan bisnis misalnya, dan ini sudah mulai well developed ya, culture-nya sudah mulai terbentuk juga dengan adanya inovasi, dan biasanya program-programnya itu sudah memiliki impact yang besar ya, baik secara internal maupun secara eksternal. Jadi ini 5 level yang bisa kita petakan ketika kita berbicara mengenai inovasi itu sendiri. Nah, kemudian apa saja elemen-elemen yang perlu kita pahami yang untuk manage innovation culture ya, atau budaya inovasi itu sendiri. Jadi kalau kita lihat ada 7 poin yang bisa kita perhatikan. Yang pertama di poin exploration. Jadi dalam melakukan inovasi, terutama untuk membangun budaya inovasi, perlu dilakukan eksplorasi sebanyak mungkin. Jadi melihat apa saja yang bisa kita rubah atau kita bisa innovate seperti itu ya. Dan nanti baru yang kedua, kita akan masuk ke hal yang lebih detail. Kita perlu menentukan objektifnya apa ketika kita mau melakukan inovasi itu sendiri ya. Mau kemana arahnya, kemudian apa yang mau dirubah, strategi apa, dan lain sebagainya. Baru yang ketiga, kita perlu melihat dari segi investmentnya, dari segi proses, teknologi maupun human resource kita bisa enhance di situ ya. Karena inovasi without investment is nothing juga teman-teman sekalian, karena ada cost yang perlu dibayar ya. Kalau enggak nanti inovasinya ya ala kadarnya dan itu kurang optimum. Dan yang keempat, organisasi. Jadi ini juga penting sekali. Keywordnya adalah mindset untuk support agility dalam melakukan inovasi. Jadi inovasi itu tujuannya untuk salah satunya mempercepat proses atau cut birokrasi. Jadi kalau birokrasinya masih lambat, lama, dan lain sebagainya, jadi masih belum bagus nih budaya inovasi di dalam organisasi tersebut. Jadi salah satunya adalah bagaimana kita supaya lebih agile dengan cut birokrasi yang panjang, proses yang lama. Kemudian yang kelima, bagaimana kita melakukan evaluasi. Misalnya ada Key Performance Indicator atau KPI, apa saja yang perlu kita sama-sama lihat untuk melakukan monitoring. Apakah selama ini inovasi yang kita lakukan sudah sesuai dengan target di awal atau belum, tadi berbicara objektif di poin kedua. Kemudian yang keenam itu adalah leadership. Nah ini juga lumayan penting ya, karena salah satu key success factor dalam melakukan inovasi adalah leadership yang visionary, yang memang persif dengan adanya budaya inovasi itu sendiri. Jadi kalau leadernya memang tidak bisa open untuk let's say diberikan masukan atau feedback, itu juga akan menjadi masalah. Karena biasanya dalam proses inovasi itu banyak sekali feedback yang masuk atau bahkan di luar kebiasaan perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting untuk menghemat biaya dan juga mempercepat proses, perlu diadakannya kolaborasi. Bisa dengan customer atau disebut sebagai co-creation, atau mungkin dengan company lain, atau kita bisa sebut sebagai co-branding, atau dengan competitors, competition untuk expand capability kita atau kemampuan kita, sehingga secara time ya atau waktunya lebih cepat untuk kita melakukan inovasi itu sendiri. Nah, kemudian beberapa
tipe inovasi atau kita sebut sebagai innovation landscape mapping. Kalau dilihat di sini ada dua ya, dua hal yang perlu kita lihat, ada sumbu X dan juga sumbu Y. Jadi kalau dilihat ini ada yang paling kiri atas ya, requires new business model, dan kalau kita lihat di bawah itu adalah leveraging existing technical competencies atau disebut sebagai disruptive ya ini. Jadi ini memang yang cukup sulit ya, karena bisnis modelnya biasanya berbeda dengan bisnis mereka selama ini. Akan tetapi untuk technical competencies-nya perlu hanya untuk di leverage, jadi nggak perlu sesuatu yang baru. Contohnya di sini ada video on demand ya, yang sebelumnya adalah DVD rental service, Netflix ya contohnya. Kemudian ada taksi limo companies yang sekarang jadi ride sharing service atau kita sebut sebagai Gojek, Grab dan lain sebagainya. Ya, kemudian kalau kita lihat ke bawah, kiri bawah kita sebut sebagai rutin. Jadi definisinya adalah inovasi yang leverage existing business model dan juga leveraging existing technical competencies. Nah, jadi ini sangat-sangat minor biasanya inovasinya karena dilakukan secara rutin, tahunan lah, 6 bulanan. Contohnya iPhone generasi 15 ya, sekarang udah mulai keluar. Mungkin adalah Samsung S23, S24 yang akan keluar nanti ke depannya. Kalau di mobil ada next generation 3 series of for BMW dan lain sebagainya. Jadi ini inovasi yang dilakukan secara rutin dan biasanya itu perubahannya juga nggak terlalu signifikan ya, tidak terlalu besar. Kemudian kita bergerak ke yang kanan bawah, kita sebut sebagai radical. Nah, radical ini artinya leverage existing business model tapi require new technical competencies. Jadi technical competencies-nya lumayan baru nih di sini. Jadi misalkan contohnya jet engines untuk aircraft manufacturer, kemudian ada fiber optic cable untuk telecommunication companies. Jadi mereka sebenarnya bisnis modelnya masih dalam satu ekosistem, tapi technical competencies mereka sebelumnya belum ada nih. Jadi mereka perlu belajar sesuatu yang baru ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, arsitektural. Jadi ini yang lumayan paling advance ya, atau paling ribet. Nah, itu yang require new business model dan juga require new technical competencies di sini ya. Misalkan kalau dilihat di sini digital imaging dari Polaroid dan Kodak, jadi totally different business model yang sangat konvensional ke digital, dan juga technical kompetensinya juga berbeda gitu ya. Kemudian internet search for newspaper, yang newspaper itu sangat konvensional ya, business modelnya sekarang harus berubah dan butuh juga technical kompetensi yang lumayan baru ya, seperti itu. Jadi mungkin salah satu contohnya misalkan ketika Apple mengeluarkan mobil ya, atau electric vehicle, itu juga masuk ke kanan biasanya di situ karena butuh technical kompetensi yang baru dan juga bisnis model yang totally different dengan smartphone seperti itu. Nah, ini contoh-contoh inovasi yang bisa dilakukan. Jadi nggak harus inovasi itu dilakukan secara radikal, teman-teman sekalian. Contohnya yang kiri bawah itu rutin ya. Jadi setiap tahun bisa dilakukan inovasi-inovasi, jadi perbaikan-perbaikan kecil untuk meningkatkan customer experience. Nah, kemudian kalau kita bertanya apa saja nih Kak yang bisa kita lakukan, yang bisa kita innovate. Nah, ini ada 12 dimensi, teman-teman nanti bisa lihat juga ya, dari point of view offeringnya, presence-nya, customer sampai prosesnya. Nah, ini nanti bisa dipetakan kira-kira yang mau di-innovate dari segi apanya. Misalkan contoh dari offerings-nya, di sini bisa mendevelop new product atau services seperti itu. Nah, kemudian dari segi platform juga nanti bisa di-innovate juga, dari customer experience sampai kepada supply chain-nya bahkan bisa diinovasi. Jadi end to end dari customer journey awal mereka tahu kita sampai mereka menggunakan dan merekomendasikan produk kita, nanti bisa kita juga lakukan inovasi dari situ. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah collaboration stage yang tadi saya sampaikan ya. Di salah satu 7 dimensi dari inovasi itu sendiri adalah kolaborasi. Gimana kolaborasi ini sangat penting ya. Nah, ini kolaborasi itu juga bisa dilakukan tidak harus radikal, jadi bisa pelan-pelan juga ya, dari individual leader yang ada dalam organisasi, atau mungkin dengan R&D atau crowdsourcing nomor 3 dengan publik ya. Kemudian ada juga innovation co-creation juga. Jadi dari publik dilempar ke R&D, nanti R&D dilempar lagi ke publik. Biasanya perusahaan-perusahaan startup yang men-trial aplikasi-aplikasi mereka. Jadi inovasi untuk mempercepat proses dan juga menekan biaya biasanya harus dites juga ya, mock up-nya ya, kemudian beta version-nya, supaya ketika launch the real
functionnya itu bisa dimaksimalkan dan dinikmati secara optimum oleh para user atau customer-nya. Nah, kemudian kalau kita berbicara how innovator dari DNA inovasi itu sendiri, yang paling penting ini ada 5 hal ya. Yang pertama, kita selain tadi exploration ya di tahap pertama dari 7 elemen tadi, ini kelanjutannya adalah associating how to do inovasi. Jadi connecting the dot yang mungkin kita anggap sesuatu yang berkorelasi ya. Jadi kita nanti akan tarik benang merahnya seperti apa. Kemudian questioning, jadi kita perlu melakukan hipotesis-hipotesis atau membuat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang mau kita pecahkan atau mau kita solve problem yang ada di masyarakat, misalkan seperti itu. Nah, setelah mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi di fase associating, kemudian meng-questioning kenapa ini bisa terjadi, kira-kira solusinya apa, baru kita di fase ketiga di observing. Jadi apakah solusi hipotesis kita itu sudah dilakukan atau belum di market ya? Kalau belum, kenapa? Kalau sudah, apa yang terjadi dan hasilnya seperti apa? Nah, ini kuncinya ada careful dan juga secara konsisten dilihat observasi di lapangan seperti apa behavior yang terjadi. Baru kalau udah mulai lumayan pede, kita bisa mulai eksperimen ya. Nah, eksperimen ini kuncinya kita tidak perlu takut untuk membuat kesalahan. Kuncinya kalau inovasi itu jangan takut salah, karena pasti akan salah juga ya. Ini inovasi semuanya akan salah. Even perusahaan besar, saya selalu contohnya Apple ya, karena memang salah satu perusahaan dengan valuasi terbesar di dunia itu sekarang Apple by today, dan mereka banyak banget komplain. Yang terakhir iPhone 15 kalau teman-teman tahu juga katanya lebih fragile ya, meskipun menggunakan frame titanium, lebih cepat pecah juga ternyata, lebih kuat dibandingkan yang sebelumnya, dan banyak banget feedback, apalagi ketika mereka launch iOS terbaru atau sistem operasi terbaru, pasti banyak bugs yang terjadi. Nah, itu wajar kalau kita melakukan inovasi. Jadi kalau inovasi teman-teman jangan takut untuk salah, karena kalau mindsetnya, aduh nanti nggak diterima ya sama customer saya, aduh nanti salah ya, dan lain sebagainya, itu nggak akan terjadi. Karena di inovasi itu by value itu adalah di fase learning how to maximize customer experience. Dan yang terakhir itu networking, yang dimana kita perlu capturing different kinds of idea dan juga perspektif dari berbagai macam pihak ya, untuk memberi masukan ke kita supaya hasil yang keluar itu benar-benar yang sudah paling optimum untuk customer atau user kita. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau kita summarize ada 3 hal. Yang pertama mengenai mindset inovasi itu sendiri ya. Jadi mindset inovasi yang pertama, teman-teman itu tidak perlu berpikir bahwa inovasi itu harus merubah secara radikal atau secara total gitu ya. Small step of innovation itu juga tidak apa-apa. Banyak banget perusahaan-perusahaan yang inovasinya bahkan sekarang tidak incremental ya, karena memang cost-nya besar. Di satu sisi bisa memperpendek dari segi product life cycle-nya seperti itu. Yang kedua, untuk mempercepat inovasi perlu juga consider kolaborasi ya. Secara waktu, secara biaya juga akan lebih murah dan bisa dilakukan dengan berbagai macam metodologi ya, dengan customer, bahkan dengan kompetitor, atau mungkin dengan pihak-pihak eksternal lainnya yang relevan untuk kita bisa tap in. Karena dengan itulah akhirnya semuanya nanti bisa semakin besar. Contohnya kalau dilihat sekarang ya, perusahaan-perusahaan telco ya, telekomunikasi sudah banyak yang merger nih ya. Indosat, Ooredoo, Hutchison ya, udah ada trinya diakuisisi. Karena in the end of the day nanti semuanya akan merchant acquisition juga seperti itu ya, karena marketnya pasti akan semakin besar, dan ketika mereka serve biasanya mereka mengevaluasi, kalau mereka nggak kuat biasanya ya mereka bergabung dan serving same segment atau same customer. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting teman-teman, dalam melakukan inovasi juga perlu dicantumkan mindset jangan takut untuk salah ya, jangan takut untuk mencoba hal-hal yang mungkin belum pernah dilakukan. Tapi biasanya inovasi-inovasi yang kita lakukan tuh pernah dilakukan oleh sebelumnya, cuma small thing yang kita coba itu pasti akan bermakna ke customer, kita bisa mengkomunikasikannya. Jadi jangan takut untuk salah, jangan takut untuk dikritik, karena by default itu resiko orang melakukan inovasi. Dan di dalam inovasi, ketika kita bisa meng-apply 3 mindset itu, biasanya success rate-nya akan lebih tinggi dibandingkan kita tidak memiliki tadi ya, summarize 3 mindset tersebut. Mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih, kembali ke Sidki. Ya, terima kasih Bapak Reza atas pemaparan materi yang sangat menarik tadi ya, kalau kita lihat mengenai betapa pentingnya inovasi dimulai dari suatu hal-hal yang kecil bisa memberikan impact yang cukup besar nantinya. Baik, Sobat MS sekalian,
Kami ingin menginformasikan bahwa pada saat ini Makples ingin mengundang teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu hadirin di acara Makples Goes to Campus untuk bergabung bersama Makples Panel. Nah, Makples Panel itu apa sih sebenarnya? Jadi, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai Makples Panel. Makples Panel merupakan program yang memungkinkan para marketing researcher ataupun marketing enthusiast untuk berpartisipasi sebagai responden, interviewer, atau expert dalam survei yang dilakukan oleh Makples. Nah, Makples Panel ini juga nantinya tentunya akan mendapatkan benefit yang sangat menarik bagi teman-teman nantinya ketika join bersama kita di sini. Seperti misalkan imbalan atas partisipasi berupa uang tunai, voucher, hingga diskon maupun grand prize berupa emas. Bagi teman-teman yang menjadi responden, interviewer, atau expert dari research yang dilakukan oleh Makples dengan community and engagement dan industri newsletter, dan pastinya kami menjamin keamanan privasi dari peserta panel kami. Yuk, join Makples Panel sekarang dengan cara silahkan di-scan barcode yang tersedia atau bisa langsung diklik link yang kami kirimkan pada kolom chat Zoom Anda. Tunggu apa lagi? Segera bergabung dengan Makples Panel. Sobat MI, memiliki tujuan meningkatkan kualitas tata kelola dan penjaminan mutu untuk meningkatkan posisi sebagai perguruan tinggi yang berstandar internasional yang didasari oleh manajemen bisnis berbasis perencanaan dan penjaminan mutu dengan sasaran mempertahankan dan meningkatkan mutu, daya saing lulusan, dan perluasan akses. Terwujudnya kondisi sumber daya manusia yang berkualitas dan berwawasan global, terwujudnya suasana akademik yang kondusif sehingga mendorong semangat belajar dan berkarya yang berkesinambungan bagi sivitas akademika. Mari kita lihat bagaimana strategi Prof. Dr. Dadi MSI, Rektor Universitas Galuh. Sesaat lagi, Prof. Dadi akan berbincang bersama dengan Bapak Resa untuk mengulas lebih dalam setelah yang satu ini tetap di Makples Goes to Campus. Universitas Galuh memiliki visi menjadi universitas unggul dan berdaya saing global pada tahun 2030. Universitas Galuh mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman terbaik kepada mahasiswa dengan kurikulum, fasilitas, dan sumber daya manusia yang memadai. Sebagai kampus konservasi dan budaya, Universitas Galuh mengajak segenap elemen di dalam kampus, termasuk mahasiswa, dalam upaya pelestarian lingkungan alam dan mengangkat budaya lokal dalam rangka meningkatkan identitas diri sebagai bangsa Indonesia yang kita cintai. Mari kita dukung
Universitas Galuh sebagai kampus konservasi dan budaya yang unggul dan berdaya saing global pada tahun 2030. Sobat MI, dalam segmen ketiga kali ini kita akan berbincang langsung bersama Prof. Dr. Dadi MSI selaku Rektor Universitas Galuh yang akan dipimpin langsung oleh saya.
yang nantinya Sobat MI bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom chat dan akan kita coba jawab satu persatu pada sesi question and answer. Baik, Prof. Dadi, silahkan untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Mas Sedki. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Sudah jelas, Prof. Oke, sebentar. Share dulu screen saya. Oke, sudah kelihatan ya, Mas Baik, Sedki? sudah terlihat jelas, Prof. Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para teman-teman semua, selamat pagi. Terima kasih juga kepada Mas Reza ya yang sudah mengundang saya memberikan kesempatan untuk sedikit berbagi ya, bercerita tentang apa yang selama ini saya lakukan sebagai rektor di Universitas Galuh. Jadi ceritanya eh, sudah sekitar 1 tahun kemarin, ya sudah 1 tahun berlalu saya dilantik menjadi rektor dan eh, dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan menuju kepada universitas yang lebih baik. Ya. Maka ada beberapa poin penting yang kemudian saya pertimbangkan ya untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Seperti yang tadi digambarkan oleh Mas Reza bahwa penting untuk senantiasa kita berubah ya. Dan judul kali ini yang ingin saya bawakan adalah tentang membangun eksistensi menjadi kampus konservasi dan budaya. Karena Unigal mempunyai tagline selain unggul dan bersaing global, juga unggul dalam konservasi dan budaya ya. Ada beberapa pertimbangan di sini ya. Jadi saya mungkin harus berkilas balik dulu tentang tantangan perguruan tinggi di saat ini ya. Yang pertama tentang disrupsi era seperti yang juga tadi dijelaskan oleh Mas Reza. Mungkin nanti akan lebih detail dijelaskan juga oleh Mas Supriyadi ya, Pak Supriyadi. Eh, Zaman sudah banyak berubah, tata nilai kehidupan juga berubah, dan ini tentu juga membawa tantangan kepada bagaimana perguruan tinggi mampu melakukan proses antisipasi dan berkembang terus seiring dengan perubahan zaman. Dikaitkan dengan apa yang saya ikuti, saya alami ya, mungkin ada beberapa di antara audien di sini juga yang punya umur seperti saya atau lebih tua ya, seperti Pak Sukomo tuh. Ternyata hadir Pak Sukomo nih. Waktu kuliah dulu kan kita ingat ya, kalau mau makan itu mesti jalan kaki gitu ya, ke kantin atau ke warung makan. Sekarang kan dengan hanya menggunakan HP datang makanan sendiri ya. Mau bergerak kemana-mana kita jalan kaki atau pakai ojek atau pakai angkot. Sekarang dengan eh, proses perubahan teknologi kita bisa mendapatkan kemudahan dalam bergerak dan sebagainya dan sebagainya. Begitu juga dalam cara pandang masyarakat atau orientasi masyarakat ya. Eh, Masyarakat sekarang itu cenderung melihat sisi praktis dari sebuah tujuan. Jadi ketika eh, ada pekerjaan yang bisa dilakukan tanpa berkuliah, gitu ya, ya kenapa tidak? Kenapa mesti kuliah, gitu ya? Eh, Apalagi ada contoh-contoh orang sukses tidak berkuliah, gitu ya. Banyak hal ya di cara pandang masyarakat yang kemudian juga berubah dan menuntut kita untuk semakin berkembang sebagai sebuah perguruan tinggi. Eh, yang paling dirasakan oleh kami sebagai perguruan tinggi adalah bagaimana kebijakan pemerintah itu mempengaruhi kita, ya, mempertimbangkan keputusan-keputusan yang strategis untuk mampu bertahan dan berkembang. Ya, yang paling akhir misalnya ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya, MBKM. Nah, eh, perubahan-perubahan eh, tata nilai di kampus, mulai dari eh, seleksi masuk, kontrak kredit sampai lulus gitu ya. Sekarang berubah. Mahasiswa bisa mendapatkan 20 paket SKS dalam 1 semester tanpa berada di dalam kelas, tetapi bisa eh,
bekerja atau magang atau mengabdikan diri di masyarakat atau dunia usaha, atau belajar di perguruan tinggi lain atau belajar di prodi lain, ya kan? Eh, Uniga terus mengikuti proses perkembangan ini, ya diantaranya kita sedang juga turut eh, bergabung dalam kegiatan MPKM dalam perguruan tinggi membangun desa di beberapa wilayah yang digagas oleh LLDT 4. Jadi mahasiswa selama 1 semester eh, berada di sebuah desa, ya turut membangun desa dengan tantangan-tantangan yang ada di dalamnya. Begitu juga dalam standar kelulusan ya sekarang, ya terakhir ada Permenristek Dikti yang tidak lagi mewajibkan mahasiswa menyusun skripsi untuk sebuah kelulusan, ya. Walaupun ini zaman saya juga sudah berlaku, tapi sekarang nampaknya menjadi sesuatu yang juga harus dipertimbangkan. Mahasiswa juga tidak harus menulis publikasi ilmiah sebagai syarat kelulusan. Nah, di lain sisi, pemerintah itu juga menuntut kualitas prodi atau program studi atau universitas, ya, tidak menurunkan kualifikasinya, ya. Di situ eh, ada pada standar akreditasi misalnya, ya. Jadi di standar akreditasi itu ada pertanyaan berapa jumlah publikasi yang dihasilkan oleh mahasiswa, berapa jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan oleh mahasiswa. Jadi kami merasa bahwa di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada kami sebagai perguruan tinggi untuk menentukan arahnya, gitu ya. Tapi di sisi lain, kalau kita tidak waspada, kita tidak menjaga standar-standar tinggi tata kelola perguruan tinggi, maka pada akhirnya eh, kita akan diseleksi oleh masyarakat, gitu ya, sehingga lambat tapi pasti kita akan mengalami kemunduran. Nah, ini kebijakan pendidikan tinggi yang kami terus waspadai dan tentu saja menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan untuk menetapkan standar-standar yang lebih baik dan lebih tinggi. Begitu juga dengan persaingan antar perguruan tinggi di kawasan. Karena tentu eh, perguruan tinggi lain selain Universitas Galuh juga memberikan eh, mengadakan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan menuju kepada universitas yang lebih baik demi bertahan, demi berkembang. Ya, sehingga 4 tantangan perguruan tinggi ini menjadi salah satu pertimbangan Universitas Galuh untuk menjalin 2 pilihan. Nah, ini ya, bertahan atau berkembang. Kalau saya sih pilihannya bukan eh, berinovasi atau mati, ya, bertahan atau berkembang. Konsep bertahan itu ada sisi hanya sekedar survive, tidak melakukan inovasi, tidak melakukan proses antisipasi untuk eh, mampu mampu bertahan untuk masa yang datang, ya kan? Sehingga akhirnya punya potensi untuk mati. Sedangkan berkembang, tentu saja ini mempertimbangkan segala aspek yang ada di dalamnya, sehingga ini yang kita pilih, ya, bagaimana Universitas Galuh mampu berkembang sekarang dan pada masa yang akan datang. Nah, untuk bisa membuat Universitas Galuh itu berkembang, disinilah kuncinya. Ya, jadi mempertimbangkan segala aspek yang ada, ya, mulai dari potensi, ancaman, tantangan, dan sebagainya, maka kami membuat strategi mengembangkan kampus berkelanjutan berbasis keunggulan dan kebermanfaatan. 2 aspek ini yang menjadi kata kunci kami mengembangkan universitas, keunggulan dan kebermanfaatan, ya, dengan tetap mempertahankan konsep kampus berkelanjutan, ya. Nah, ini adalah konsep-konsep dasar kami, ya, untuk bisa mencapai keunggulan, ya. Yang pertama adalah mempertimbangkan kearifan lokal sebagai pembeda. Karena sebagai sebuah perguruan tinggi, jika kita sama dengan yang lain, gitu ya, maka mereka akan mencari keunggulan sisi lain selain kesamaan-kesamaan itu.
Maka salah satu hal yang membedakan kampus kami dengan kampus lain adalah kita bangun berdasarkan kearifan lokal. Ya, Em, tadi kita bicara tentang kampus konservasi dan budaya. Ini tidak lepas dari potensi di mana secara geografis kampus universitas berada, ya, Universitas Galuh berada. Kita punya Suaka Marga Satwa Gunung Sawal, kurang lebih seluas 5.000 hektar, dan itu berada di kawasan sekitar kampus, ya, tidak jauh dari kampus. Oh, sudah ditetapkan oleh Presiden sejak tahun 1958 kalau tidak salah, jadi sudah sangat lama, ya. Keberadaannya patut dilestarikan, tetapi tentu saja ancaman-ancaman dari wilayah terutama penduduk sekitarnya juga besar terhadap kawasan konservasi ini. Sehingga Universitas Galuh punya tanggung jawab untuk mampu membantu mengkonservasi kawasan ini, ya, dengan konsep-konsep yang akan kita bangun, ya, sebagai salah satu muatan yang tidak boleh dilepaskan dari keunggulan Universitas Galuh. Ya. Di sekitar Suaka Marga Satwa Gunung Sawal itu ada beberapa desa dan kecamatan. Ya, ini yang akan kita garap, ya, bangun dengan konsep memberikan eh, peningkatan kualitas ekonomi kepada masyarakat sekitar. Konsep dasarnya seperti itu, supaya mereka cukup mengakses kawasan tertentu, tidak sampai kepada kawasan konservasi. Karena kita paham betul bahwa masyarakat di sekitar kawasan konservasi itu juga butuh peningkatan kualitas ekonomi. Salah satunya jika mereka menginginkan sumber daya yang ada di kawasan, maka bisa merambah ke kawasan konservasi. Maka untuk menghindari itu, kita kasih barrier dulu gitu ya di sekitar luar kawasan untuk memberikan peningkatan kualitas ekonomi kepada masyarakat supaya tidak masuk mengakses kawasan Suaka Marga Satwa. Itu diantara konsep dasarnya. Kemudian Ciamis juga memiliki banyak situs, ya, lokasi-lokasi budaya, lokasi-lokasi sejarah. Ada Cimuanara, ada Situ Panjalu, ada Tambak Sari, ada Kampung Kuta, dan banyak-banyak lagi. Nah, tentu saja kekayaan-kekayaan budaya ini patut dirawat, patut dipertahankan, ya, untuk bisa tetap memberikan ciri kepada bangsa, kepada Indonesia, kepada Ciamis khususnya. Ya, Ciamis punya kerajaan Galuh zaman baheula itu, zaman dulu, yang tentu saja di dalamnya ada filosofi, ada nilai-nilai itu yang bisa dikembangkan menjadi sebuah ciri yang akan melekat pada eh, Jawa Barat atau Sunda atau bangsa Indonesia. Karena kita tahu bahwa masyarakat yang maju, masyarakat yang mapan justru tetap berpijak kepada budayanya. Ya kan? Jepang, walaupun mereka sudah mempunyai teknologi yang sangat tinggi, tetapi mereka tetap lekat dengan budayanya. Begitu juga dengan negara-negara lain yang maju. Jadi kita juga ingin budaya-budaya yang ada di Galuh di Indonesia yang mempunyai keragaman yang sangat-sangat kaya gitu ya, itu juga tetap dipertahankan bahkan ditonjolkan supaya menjadi budaya, supaya menjadi bangsa yang maju dengan budaya yang tetap dipertahankan, ya. Nah, itu yang pertama. Keunggulan yang kedua adalah tentu saja eh, memperhatikan keunggulan komparatif kawasan, ya. Dengan keberadaan kawasan konservasi ini, masyarakat-masyarakat di sekitarnya, gitu ya, di kaki gunung itu mempunyai banyak keuntungan. Di antaranya misalnya ada sebuah desa yang kekayaan sumber daya airnya itu tidak pernah berkurang, walaupun musim kemarau seperti sekarang, ya. Dan ada sebuah budaya juga di tengah masyarakat salah satu desa di kawasan konservasi itu, gitu ya. Setiap rumah itu memiliki kolam.
Kami sudah melakukan identifikasi awal sebuah desa di Kecamatan Pandumbangan. Terus hampir setiap rumah memiliki kolam. Tentu saja ini menjadi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk penunjang peningkatan kualitas ekonomi. Sampai 3.000 unit kolam di sebuah desa dimiliki oleh rumah tangga yang di desa itu. Di antaranya seperti itu. Atau mereka ketika memperlakukan eh, kebunnya digarap dengan konsep agroforestry. Nah, ini punya nilai keberlanjutan yang luar biasa. Agroforestry adalah sebuah tata cara bertani dengan memperhatikan keragaman tanaman tanpa jarak, tanpa sistem, tanpa jenis tumbuhan tertentu yang ditanam, gitu ya, acak. Tetapi di sisi lain memberikan keuntungan ekologis. Sehingga dari aspek lingkungan, dia punya keuntungan yang sangat lengkap. Keuntungan ekonomi, oke, karena dari kebun itu mereka beroleh kebutuhan jangka pendek, harian misalnya ya. Jadi kalau butuh cabai, tomat atau sebagainya, mereka tinggal berangkat pergi ke kebun, beroleh kebutuhan harian itu. Kebutuhan musiman juga dapat diperoleh dari kebun itu. Ya, jadi misalnya kalau sekarang lagi musim durian, maka penduduk bisa menikmati itu. Sekarang lagi musim mangga, maka eh, tidak usah ke toko untuk mendapatkan mangga itu, atau ke warung, atau ke apa tuh tempat-tempat khusus berjualan buah. Ada. Tetapi ketika bicara tentang kebutuhan jangka panjang, ya misalnya kayu yang berumur 30 tahun, 35 tahun, tersedia juga di kebun. Nah, budaya ini juga akan menjadi perekat utama penciri keunggulan komparatif kawasan. Bagaimana caranya? Konsep agroforestry ini kemudian diberikan nilai tambah dengan komoditas-komoditas yang punya nilai ekonomi. Sehingga kalau sebuah desa di kawasan eh, apa green belt itu, misalnya di kawasan luar konservasi itu ditentukan komoditas apa yang ditanam dengan strata yang multi, ya, sehingga itu mempunyai keunggulan komparatif secara ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Ya. Menarik karena ini belum dilakukan oleh kami, tetapi sedang berjalan untuk menjadi konsep yang akan menjadi keunggulan Universitas Galuh di antaranya. Ya. Nah, kemudian eh, yang selanjutnya adalah perbaikan internal. Ini juga penting karena kami sebagai universitas menyadari bahwa ada banyak hal yang diperbaiki di tempat kami berada, ya bisa berkaitan dengan peningkatan kinerja sumber daya manusia, dosen, bagaimana dimotivasi untuk produktif melakukan publikasi ilmiah, gitu ya, melakukan riset yang nanti akan berakhir kepada sajian perkuliahan yang lebih menarik kepada mahasiswanya, gitu ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Begitu juga kita membangun sistem-sistem yang terintegrasi di dalamnya. Ya, Eh, kita sekarang sedang menuju kepada transformasi digital, sehingga walaupun Unigal berada di pasisian, ya, di daerah, tetapi kita bertekad untuk melakukan transformasi digital, terintegrasi sistem, gitu ya, dan sebagainya, sehingga eh, keberadaan Unigal menjadi lebih simpel akibat dari eh, proses transformasi digital. Kemudian eh, yang lainnya adalah selain keunggulan adalah kebermanfaatan. Nah, ini sisi yang juga sedang kami pertimbangkan, kami rumuskan, dan sebentar lagi akan menjadi sebuah program yang mudah-mudahan memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Ya, kami sebagai perguruan tinggi tidak ingin hanya menjadi menara gading, berada di ketinggian tidak terjangkau oleh masyarakat karena terlalu mewah, gitu ya. Masyarakat kita kasih kesempatan untuk mampu berkuliah ke Universitas Galuh, di mana mereka juga secara eh,
ekonomi berdaya ya berangkat dari kemitraan dengan Universitas Galuh. Ya. Kebetulan Unigal sedang mengembangkan beberapa komoditas yang dikerjasamakan dengan masyarakat. Ya, di antaranya adalah komoditas saca inci. Ya. Mungkin bagi sebagian orang baru mendengarnya karena memang komoditas ini eh, tidak terlalu lama masuk ke Indonesia. Dia punya keunggulan, ya, sejenis kacang, disebut juga kacang eh, bintang karena berbentuk bintang gitu ya, atau kacang Peru karena memang berasal dari Peru asal mulanya. Nah, kacang ini dikerjasamakan dengan masyarakat. Mereka menanam komoditas yang kita tawarkan dengan 3 konsep. Kemitraan kita dikembangkan dengan 3 konsep. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas perekonomian. Ini menjadi salah satu tujuan kita bekerja sama dengan masyarakat supaya keberadaan Unigal dirasakan juga oleh masyarakat sekitarnya. Ya, bagaimana caranya? Mereka dikasih kita benih dan produknya langsung juga dikoleksi oleh Unigal. Karena selama ini program-program yang dilakukan oleh pihak lain gitu ya hanya sekedar mengambil keuntungan semata. Ya, Unigal tidak seperti itu. Unigal tidak mau seperti itu. Jadi ketika kita eh, memberikan komoditas tertentu, maka harus dijamin mereka memiliki pasar. Dan dengan salah satu cara adalah Unigal menjadi salah satu pembeli tunggal di proses perekonomian ini. Kemudian yang kedua adalah kemandirian. Ini juga harus kita perhatikan bersama-sama karena kita melihat bahwa ada degradasi nilai di tengah masyarakat akibat eh, masyarakat dimanjakan oleh banyak bantuan. Kita tahu sejak zaman Orde Baru ada banyak subsidi, gitu ya, eh, mengalir bantuan yang banyak sekali kepada masyarakat. Tetapi pada akhirnya membuat masyarakat itu tergantung kepada bantuan, ya. Nah, ini yang kita hindari. Bagaimana caranya supaya kemitraan kita mengembangkan, meningkatkan kualitas perekonomian, juga sekaligus membangun kemandirian mereka. Salah satu cara yang dikembangkan adalah kita tidak pernah menjanjikan dan menggelontorkan materi kepada mitra kita. Jadi, eh, mereka kita ajak sebagai mitra, tetapi berkembang dari titik yang paling bisa mereka lakukan. Jadi kalau misalnya tadi kacang saca inci diberikan kepada kelompok tani, tapi kelompok taninya hanya punya 10 bata misalnya ya. Bata, bata apa ya? Satuan di nasional. Silakan gitu ya. Lakukan itu. Tidak boleh kemudian mereka langsung mengakses perbankan untuk menciptakan kawasan pertanaman yang luas. Sementara mereka belum tahu bagaimana cara berbudidaya tanaman ini. Hanya mereka hanya tahu bahwa komoditas ini punya harga yang mahal di pasaran. Nah, tidak boleh tergiur dengan harga yang tinggi di pasaran, sementara mereka belum tahu cara bagaimana budidayanya, bagaimana apa penyakit potensial yang ada pada komoditas itu, gitu ya, dan sebagainya. Ini kita hindari. Baru setelah mereka tahu karakteristik tumbuhannya, potensi penyakitnya apa, penghasilan dari lahan yang dikembangkan oleh mereka di awal itu berapa, ya, mereka bisa melakukan perluasan tentu dengan perhitungan-perhitungan yang mereka miliki. Ya, jangan sampai mereka melakukan spekulasi tanpa perhitungan sehingga perluasan itu akan merugikan mereka sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini mereka mendapatkan pembelajaran untuk mandiri, ya, untuk mampu berada di kaki sendiri. Ini yang paling penting kami kembangkan di tengah masyarakat. Ada sebuah pengalaman yang menarik, Bapak dan Ibu. Um, Satu kelompok tani ya berkisah bahwa mereka mendapatkan tawaran untuk bekerja sama persis seperti kita caranya, tetapi
diiming-imingi dengan kredit perbankan. Nah, ini yang terjadi kemudian si petani itu merasa tertipu karena uang yang dari banknya itu diambil oleh orang yang menawarkan kerjasama ini, ya tanaman yang dihasilkan panennya tidak pernah dibeli, sehingga mereka merasa terpuruk. Ya, nah ketika kita tawarkan proses seperti ini, malah mereka semangat gitu ya, karena mereka merasa bahwa tidak ada tipu menipu di antara kita. Mereka yakin bahwa program ini akan mengangkat ekonomi mereka. Ini menarik, ya, respon dari masyarakat. Dan yang ketiga, selain meningkatkan kualitas keekonomian, kemudian membangun kemandirian masyarakat, juga berbasis potensi lokal. Ya, jadi kita lihat di tengah masyarakat, mereka biasanya punya di sekitarnya punya potensi apa saja. Misalnya tadi diceritakan ada di sebuah desa punya setiap rumah punya kolam, gitu ya. Maka potensi lokal ini yang akan kita kembangkan. Tinggal nanti dipilih ikan apa yang punya nilai secara ekonomi, ya, sehingga mereka tidak akan banyak mengubah tata nilai sehari-hari di tengah masyarakat. Ya, lari ke kebun misalnya. Mereka seperti apa bertanamnya. Maka ketika tahu misalnya bahwa eh, para petani membuat konsep berkebun dengan konsep talun, konsep agroforestry misalnya, maka kita bantu untuk mengembangkan komoditas-komoditas itu. Sehingga mereka berinovasi dengan tetap mempertahankan kebiasaan yang sudah lama mereka adopsi. Jadi ini kunci-kunci yang sedang kita kembangkan, ya. Dua hal, keunggulan dan kebermanfaatan, yang mudah-mudahan akan memberikan dampak terhadap Unigal, bisa bertahan di tengah masyarakat, bahkan selanjutnya bisa berkembang lagi menjadi lebih baik lagi. Nah, itu beberapa hal yang menurut saya menarik untuk disampaikan kepada audien hari ini. Mudah-mudahan cara kami mengembangkan universitas ya akan menjadikan Unigal ke depan lebih baik lagi. Sekitar itu, Mas Sidki, paparan saya. Baik, Prof. Dadi, memang sangat menarik sekali ya tadi kalau dilihat kita memulai dengan suatu pertanyaan bertahan atau berkembang gitu ya. Dan ternyata di sini Prof. Dadi membangun Universitas Galuh sendiri ini menjadikan eksistensi kampus yang konservasi dan budayanya itu tadi yang kalau saya highlight satu diferensiasi yang sangat menarik bagi saya adalah ketika dalam suatu pendidikan ini bisa mencampurkan dengan budaya lokal kita yang sangat aneka ragam itu ya. Nah, di satu sisi juga tadi adanya apa namanya kebijakan yang dikembalikan kepada kampus itu sendiri dari kementerian gitu ya. Mau nggak mau kita harus bisa terus eksistensinya terus dipertahankan gitu ya untuk bisa mempertahankan kita dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Kemudian juga tadi ada beberapa keunggulan komparatif kawasan yang dimanfaatkan oleh Prof. Dadi sendiri, kemudian perbaikan secara internalnya juga. Kemudian yang paling penting memang kalau dari semua yang dilakukan ini, output yang diinginkan tentunya adalah memberikan kebermanfaatan gitu ya, Prof. Kebermanfaatan kepada masyarakat sekitar, tentunya kepada seluruh mahasiswanya sendiri juga seperti itu. Dan harapannya bisa meningkatkan ekonomi seperti tadi, kemudian membentuk suatu kemandirian yang nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kurang lebih seperti itu ya, Prof. ya. Mungkin terima kasih kepada Prof. Dadi MSI selaku Rektor Universitas Galuh dan pada Makpes Goes to Campus episode 104 ini. Sobat MI, kita akan kembali segera beranjak ke segmen selanjutnya dengan visi menuju entrepreneur university modern dan bermutu bisnis, berbasis teknologi digital dan berakhlakul karimah pada tahun 2042. Bagaimana strategi Dr. Supriyadi SE MSI Rektor Digitek University untuk menjadi salah satu yang terbaik? Sesaat lagi, Pak Supriyadi akan menceritakan yang akan langsung dipandu oleh saya. Setelah yang satu ini tetap di Markplus Goes to Campus. Dunia kini memasuki babak baru,
yang ditandai dengan perkembangan teknologi berbasis digital yang digunakan pada setiap sendi kehidupan manusia. Penggunaan artificial intelligence, robotika, blockchain, nanoteknologi, Internet of Things, 3D printing, mobil tanpa awak, dan berbagai jenis kecanggihan lainnya yang telah merasuk pada semua sektor, baik bisnis, pemerintahan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dunia kerja, hingga kehidupan personal setiap manusia. Kini, semua aspek kehidupan menjadi serba digital. World Economic Forum telah memprediksi bahwa 75 pekerjaan akan berganti dalam 4 tahun ke depan. Perkembangan teknologi akan mewujudkan 133 juta pekerjaan baru. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki bekal dan keterampilan untuk menghadapi era ini. Menghadapi pusaran perubahan sebagai dampak dari disruptif teknologi, maka peningkatan kualitas dan kemampuan SDM dalam teknologi digital menjadi kebutuhan dan keharusan agar mampu menyongsong era Society 5.0 yang serba digital. 4 pilar kompetensi digital sangat penting untuk dikuasai oleh siapapun jika ingin unggul dalam persaingan, yakni digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Universitas Teknologi Digital yang juga dikenal dengan nama Digitech University untuk mencetak SDM yang siap menyongsong era digital. Digitech University mengusung visi menjadi entrepreneur university yang unggul dan modern berbasis teknologi digital yang mampu menciptakan lulusan yang berintelektual dan berakhlakul karimah. Digitech University menyelenggarakan 10 program studi yang terdiri atas jenjang S2 Magister, jenjang S1 Program Sarjana, dan jenjang Diploma 3. Pada jenjang S2 atau Magister, dibuka program studi Magister Manajemen Inovasi yang merupakan pelopor program studi Magister Manajemen Inovasi dan satu-satunya di Jawa Barat. Pada program Sarjana S1, Digitech University menyelenggarakan Prodi Manajemen, Prodi Akuntansi, Prodi Teknik Informatika, Prodi Teknik Industri, Prodi Desain Komunikasi Visual, serta Prodi Hukum. Pada program Diploma 3 kelompok vokasi dibuka Prodi Manajemen Perusahaan, Prodi Akuntansi, Prodi Manajemen Informatika, Prodi Manajemen Informatika PSDKU Tegal. Digitech University telah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi, baik dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah, dunia usaha dan industri, serta lembaga lainnya guna membangun sinergi dan memfasilitasi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kurikulum pada Digitech University didesain dengan mengacu pada konsep outcome-based education yang memadukan antara pembelajaran teoritis dan praktikum secara berimbang. Hal ini untuk memfasilitasi agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep keilmuan secara teoritis, namun juga implementasinya dalam dunia nyata benar-benar dapat dikuasai. Dengan konsep kurikulum yang mengacu pada konsep OBE, maka semua mata kuliah harus menghasilkan wujud luaran. Wujud luaran yang nyata dan implementatif, berupa karya inovatif seperti produk, desain, prototipe, model, konsep, publikasi, dan berbagai luaran lainnya.
Guna memastikan kompetensi lulusan yang memadai, Digitech University telah menetapkan bahwa kelulusan mahasiswa harus disertai dengan minimal 3 buah sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang terafiliasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi. Kampus Digitech University terletak di kawasan Bandung Timur yang sangat strategis, dekat dengan pusat bisnis dan pemukiman Sumarekon, dekat dengan Masjid Raya Al-Jabar, mudah dijangkau karena terdapat akses tol, serta dekat dengan stasiun kereta cepat Tegal Luar. Dosen dan tenaga kependidikan Digitech University berasal dari kalangan akademisi dan praktisi lulusan dalam dan luar negeri yang telah berpengalaman dan memiliki kemampuan yang sangat kompeten di bidang masing-masing. Mari bergabung bersama Universitas Teknologi Digital, pilihan rasional untuk generasi milenial. Ya, masih bersama saya Siti dalam Marvelous Goes to Campus. Sobat MI bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom chat yang nantinya akan kita jawab satu persatu di sesi Q&A. Dalam segmen kali ini kita akan berbincang bersama Dr. Supriyadi SE MSI selaku Rektor Digitech University yang akan dipandu langsung oleh saya. Bapak Supriyadi, ya, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Sidki. Ya, terima kasih Pak. Silakan. Ya. Baik, mohon izin saya share presentasinya dulu ya. Baik Pak, silakan Pak. Oke. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada CEO Marvelous, Kang Reza. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan hari ini untuk bisa sharing di forum ini. Yang saya hormati Kang Sidki selaku moderator, yang saya hormati rekan saya, kolega saya, Rektor Galuh University, Prof. Dadi. Ya, terima kasih Prof. Sudah kita bisa bersilaturahim di forum ini. Dan yang saya banggakan rekan-rekan semua peserta dari webinar ini. Mohon izin yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan presentasi kali ini mungkin tidak secara spesifik cerita tentang Digitech University ya, tetapi saya lebih kepada mau cerita tentang bagaimana perubahan yang terjadi pada lingkungan saat ini yang sangat berdampak pada berbagai aspek dalam kehidupan kita. Sebagaimana tadi di tayangan profil kampus kami ya, di mana kita memang harus bersiap ya untuk menghadapi perubahan yang begitu cepat, yang begitu radikal, yang membuat kita harus bersiap dengan pola-pola dan gaya-gaya hidup yang baru ya. Presentasi kami saya beri judul From Continuous Improvement to Continuous Innovation ya. Sedikit barangkali saya mundur ke belakang sebelum melanjutkan. Jadi sebagaimana kita ketahui kalau di dalam filosofi manajemen mutu ya, manajemen kualitas ya, ada sebuah dimensi yang tidak boleh dilupakan yang sifatnya harus kalau kita berbicara bagaimana mengelola kualitas ya. Salah satunya adalah continuous improvement ya, melakukan perbaikan secara terus-menerus berkesinambungan berdasarkan hasil proses yang sudah kita lalui ya.
Nah, ini sebetulnya adalah sebuah pendekatan yang sangat baik ya. Nah, namun ya kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi di luar sana ya, ternyata continuous improvement saja belum cukup bagi organisasi, bagi perusahaan atau bahkan bagi individu ya untuk bisa unggul dalam persaingan ya. Nah, kenapa? Nah, inilah yang ingin saya ceritakan di dalam kesempatan ini ya. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudara, mohon maaf tidak bermaksud menggurui ya. Ya, jadi presentasi kami lebih banyak cerita barangkali ya. Sebagaimana kita tahu, 25 tahun yang lalu bisnis wartel, warung telkom, warung telekomunikasi ya, itu adalah bisnis yang sangat-sangat menggiurkan ya. Bisnis warnet pun ya belakangan ya kemudian begitu ya, itu juga cukup menggiurkan ya. Boleh dikatakan ya, saya sering berkelakar bisnis, kalau Anda punya bisnis wartel ya, itu bisa mengalahkan orang yang punya tuyul gitu ya. Mohon maaf ya. Kenapa? Karena uang datang sendiri gitu ya. Kalau tuyul konon katanya tuyul yang harus keliling-keliling cari duit begitu ya. Ya, ini mohon maaf ya. Nah, tapi kemudian ya, sekarang apa yang terjadi? Ya. Bisnis wartel itu nyaris tidak ada lagi sekarang ya. Bangkrut habis. Kenapa? Karena perkembangan teknologi dunia komunikasi ya, melalui telepon genggam ya. 20 tahun yang lalu ya. Nah, ini saya nggak tahu nih ya, Pak Prof Dadi ngalamin nggak nih ya, waktu remaja dulu ya, waktu kuliah dulu. Bagaimana kalau kita menghubungi teman kita itu ya, kita di kos-kosan itu nggak ada telepon ya, kita harus jalan kaki ke gerai telepon umum ya, pakai koin begitu ya, pakai koin 500-an atau 1000-an begitu ya. Nah, kita ngantri itu begitu ya, apalagi kalau malam minggu itu banyak orang yang pacarannya di telepon umum begitu ya. Nah, itu antri gitu ya. Nah, sekarang saya kira kita susah gitu cari telepon umum. Bahkan anak saya yang usianya 14 tahun itu nggak tahu apa itu telepon umum gitu ya. Nggak kenal dia telepon umum ya. Nah, ini luar biasa ya. Kemudian ya, perkembangan dunia komunikasi kita tahu ya, muncul telepon genggam ya. Saya masih ingat tuh, saya pertama kali punya telepon genggam ini seperti yang ada di gambar ini nih ya. Nokia berapa ini? 110 apa berapa ini? Saya lupa nama ininya ya. Nah, tapi kemudian ini menjadi tidak ada harganya ketika muncul teknologi komunikasi baru namanya BlackBerry ya. Nah, BlackBerry ya bisa chatting, bisa telepon, wah luar biasa. Bisa kirim gambar mati, gambar hidup gitu ya. Satu-satunya belum bisa dikirim itu adalah rasa ya. Kalau ngirim gambar video masakan ya, videonya nyampe tapi aromanya nggak nyampe gitu ya. Nah, sampai sekarang juga belum ada memang teknologi itu ya. BlackBerry tiba-tiba mencuat menjadi sebuah teknologi yang sangat-sangat digandrungi ya. Tapi apa yang terjadi? Begitu muncul Android ya, ambruk juga tuh BlackBerry ya. Nah, dia tidak berdaya dengan kehadiran Android ya. Ini fenomena nih ya. Nah, dulu pakai BlackBerry itu harus kita tuker-tukeran dulu PIN ya. Tukar-tukaran dulu PIN ya. Nah, dengan adanya Android ya, orang mau chatting itu nggak perlu lagi tukar-tukaran PIN, asal kita tahu nomornya udah bisa chatting langsung ya. Ini luar biasa ya. Kemudian Yahoo ya. Dulu kalau kita bicara internet ya, itu Yahoo ya. Pilihannya adalah Yahoo, mesin pencarinya Yahoo ya. Tapi sekarang Yahoo pun ambruk ya. Dia kalah oleh Google ya. Mungkin para pakar komunikasi teknologi informasi paham ya apa sebabnya ya. Nah, yang pasti ya, kita melihat bahwa ada satu persaingan yang luar biasa ya, di mana para raksasa itu kemudian bertarung dan ada yang tumbang, ada yang menang begitu ya. Oke, kemudian ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, dulu segala sesuatu itu berbasis berbasis kertas ya. 10 tahun lalu kita kalau mau cari berita ya itu beli koran ya. Ya, beli koran. Kalau tidak koran itu nonton TV, tapi TV berita itu masih jarang ya.
Berita itu pun dikontrol oleh pemerintah karena yang ada itu hanya di TVRI itu berita, ya. Nah, sekarang ya kita informasi apa aja di belahan dunia lain ya kita bisa tahu ya. Bagaimana, mohon maaf ya, perang di Palestina ya kita bisa lihat live, bahkan seperti apa Gaza itu dibombardir misalnya ya sampai membuat kita iba begitu kan ya. Bagaimana pertandingan sepak bola di Eropa sana ya di detik itu juga terjadi gol, di sini kita bisa ikut teriak ya. Mungkin dulu nggak bisa. Kita baru bisa tahu yang mana tim yang menang ya setelah esok harinya begitu ya. Nah, dengan adanya media apa namanya berbasis media sosial ya, ada YouTube, Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain ya, informasi mengalir begitu cepat ya. Oke. Dulu ya, kalau hari raya Idul Fitri, menjelang hari raya Idul Fitri ya, gerai-gerai toko-toko seperti Matahari, Ramayana, Carrefour, Hypermart ya, itu penuh ya, penuh pengunjung ya, semua masyarakat tumpah ruah ke sana karena mau beli belanja untuk Idul Fitri, belanja untuk Lebaran. Hari ini Bapak Ibu ya, kita bisa saksikan ya, sepi di mana-mana itu yang namanya mall ya. Di daerah dekat rumah saya, yaitu ada sebuah mall baru saja dibangun, ya. Tapi besoknya sudah mengumumkan bahwa mereka akan tutup, gitu, ya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mau lagi belanja bersusah-susah ke mall, ya. Semua sekarang sudah tersedia secara online. Ada e-commerce, ya, Lazada, Zalora, ya, Bukalapak, Tokopedia, Blibli, dan seterusnya dan seterusnya. Apa saja kita cari di sana mudah, ya. Dulu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau survei penelitian, ya, nah Prof Dadi mungkin juga merasakan nih, Prof, ya, Prof. Kalau kita penelitian itu kita harus nyebar kuesioner ya, Prof, ya. Kuesionernya itu kita print lalu kita fotokopi banyak begitu ya, lalu kita sebarkan begitu ya. Aduh, capek sekali, ya, capek sekali. Sekarang orang mau penelitian cukup tinggal share Google Form. Di sana kuesioner apa saja bentuknya bisa kita create. Ya, tidak perlu kita sebarkan door to door pakai kertas, pakai apa namanya, pakai ongkos perangkok gitu ya. Sekarang cukup kita share grup, besok respon jalan lebih yang wah Halo, Bapak. yang namanya Gojek ya, taksi dan lain-lain sebagainya. Ya, sepertinya Oh, koneksi maaf ya, ada gangguan kayaknya ya, Mas ya. Ya, tadi sedikit ada gangguan, Pak. Ini internetnya ada sedikit gangguan nih, ya. Ya, tidak Bisa masalah, saya Pak. sambung lagi ya? Ya, sudah Bisa saya jelas. sambung lagi ya? Ya, Ya. baik-baik. Silakan, Bapak. Ya, mohon maaf nih, ada gangguan sedikit tadi ya. Ya, Ya. baik. Baik, Pak. Oke, saya percepat saja kalau gitu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, udah ceritanya kebanyakan nih kalau terlalu banyak ya. Ini banyak sekali contoh-contoh yang bisa saya berikan nih, ya. 10 tahun lalu kayak apa, sekarang kayak apa dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali, ya. Nah, ini aja yang terakhir ya. Dulu bisnis pom bensin itu ya, memang sampai sekarang masih ya, bisnis yang sangat menggiurkan, tapi sebentar lagi kita akan lihat beberapa tahun ke depan bisnis pom bensin pun mungkin akan tergeser dengan apa? Electric charging, ya, pengisian daya elektrik. Nah, ya, artinya apa nih? Ya, ini artinya ada satu fenomena di mana ya bisnis-bisnis itu akan tergerus dengan perkembangan inovasi dan teknologi, ya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, siapa dulu yang kalau foto itu pakai apa namanya? Pakai ini nih ya, pakai film apa namanya? Apa ini namanya ya? Ini kalau foto pakai ini ya, kita bisa tahu foto kita merem atau kita kondisinya nggak bagus begitu seminggu kemudian nih setelah diupload kan gitu ya. Setelah diupload ya. Sekarang begitu kita cepret, kita tahu kita merem atau enggak, langsung kita bisa kelihatan. Oh jelek, hapus langsung, ganti lagi yang baru gitu. Kalau dulu nggak bisa begitu ya. Nah inilah saudara-saudara sekalian ya, perkembangan dunia luar biasa ya. Inovasi begitu cepat terjadi ya. Inovasi begitu cepat. Bahkan di dunia pekerjaan pun ya akan ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ke depan akan hilang. Driver sekarang sudah ada mobil-mobil yang sudah auto bisa jalan sendiri, nggak perlu pakai driver kan gitu ya. Kemudian pertanian mungkin sudah oleh robot ya. Bank itu tidak perlu pakai teller karena semua sekarang saja teller sudah sedikit ya. ATM, ada e-banking, ada online banking dan lain sebagainya ya. Nah, ini ada banyak pekerjaan juga yang akan hancur ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, apa yang ingin saya katakan ya? Yang ingin saya katakan ya, perkembangan inovasi itu berjalan begitu cepat dan kapan-kapan saja bisa memusnahkan inovasi yang terjadi sebelumnya ya. Dan inovasi itu akan memunculkan pasar baru ya. Nah, pasar baru itu harus direspon dengan cepat oleh kita semua, baik kita sebagai individu maupun kita sebagai pebisnis maupun kita sebagai ya agen-agen yang lain ya. Nah, inilah sebetulnya ya apa yang ingin dipersiapkan oleh Digitech University. Bagaimana kita membangun digital society agar siap dengan perkembangan yang nanti akan terjadi yang semuanya serba digital ya. Tidak hanya sektor bisnis, bahkan sektor hukum pun nanti mungkin akan pengacara itu oleh robot. Pengacara itu robot ya. Mungkin mohon maaf ya, Hotman Paris itu nggak akan laku lagi nanti dia. Karena sekarang sudah ada artificial intelligence kan begitu, ya. Mohon maaf gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, itu yang ingin kami tekankan di sini, ya. Nah, jadi ada satu fenomena yang tidak lagi kita hanya bisa continuous improvement, tapi harus continuous innovation. Kalau kita mau bertahan, kalau kita mau unggul, ya. Oke. Mas Sidki udah senyum-senyum ini, waktunya sedikit lagi ya Mas ya, sebentar Mas ya, perlu 2 menit lagi. Tidak masalah Pak, silahkan dilanjutkan Pak. Oke, nah jadi apa itu continuous innovation? Ya, continuous innovation boleh kita terjemahkan sebagai proses yang sistematis, berkelanjutan dalam memperkenalkan ide, produk, layanan, model bisnis baru ya, untuk menciptakan nilai bagi pelanggan-pelanggan kita atau untuk meningkatkan kinerja organisasi kita. Ya, nah. Tidak lagi kita cukup sekedar continuous improvement. Ya, kalau kita mau unggul, kita harus juga siap continuous innovation. Ya, nah saya kira ini sejalan dengan apa yang tadi disampaikan di awal oleh Mas Reza. Ya, saya sangat setuju tadi ada banyak sekali dimensi yang perlu dan harus dibangun di dalam organisasi agar kita bisa unggul. Ya. Oke, banyak sekali tipe-tipe inovasi. Nah, saya masih 7. Tadi Mas Reza udah 12 tuh saya lihat. Ya, saya lihat tadi Mas Reza itu 12 tuh. Ya, saya masih 7 nih, 7 tipe inovasi nih. Ya, product innovation, process innovation, business model innovation, service innovation, strategic innovation, social innovation, technology innovation. Ya, Mas Reza tadi 12, saya lupa 5 tambahannya apa tuh. Tadi saya nggak begitu nggak sempat dicatat tuh ya, gitu ya. Oke, itu mungkin teori materi kuliah lah ya. Nah, tapi intinya adalah banyak sekali area-area kita bisa melakukan inovasi ya. Nah, tapi yang ini saya unggul nih. Kalau tadi Mas Reza ada 7 syarat ya, 7 hal yang esensial untuk inovasi, saya 8 nih ya. Saya 8 ya. Leadership-nya oke sama, customer fokusnya oke sama ya. Nah, ada satu hal lagi yang tadi mungkin ya kalau di Mas Reza belum ada ya, meskipun bahasanya berbeda ya. Ini nih saya lihat nih, apa nih? Sistem thinking-nya yang tadi belum muncul nih ya. Atau mungkin ada tapi dalam bentuk yang lain gitu ya. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Nah,
ya keuntungan kalau kita melakukan continuous improvement ya saya kira banyak sekali ya. Nanti ini bisa dibaca lah oleh teman-teman semua satu persatu ya. Nah, tapi saya ingin begini. Ingin sedikit barangkali ada pertanyaan ya. Dan ini juga sebetulnya challenge ya untuk para peneliti nih, para mahasiswa ya, kalau para dosen-dosennya misalnya. Selama ini kan kita bicara continuous improvement, ya pengaruh continuous improvement terhadap apa kan suka begitu gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin begini, ya, apakah continuous improvement ya atau apakah continuous innovation ya lebih baik daripada continuous improvement? Ya. Nah, saya tidak mau berandai-andai kalau kita belum melakukan penelitian, ya. Karena saya belum punya bukti empiris ya, saya ingin jawab bahwa sebetulnya continuous improvement pun bukan jaminan lebih baik daripada continuous innovation pun bukan jaminan lebih baik daripada continuous improvement, bukan. Karena mungkin mereka bermain pada area yang berbeda ya. Continuous improvement skopnya barangkali pada organisasi internal saja, tapi continuous innovation harus dikaitkan dengan dinamika di luar organisasi ya. Maka saya jawab tidak juga bahwa continuous innovation itu lebih baik ya, karena belum ada bukti ya. Nah, tidak ada yang lebih besar dari yang lain ya. Mungkin artinya apa? Dua-duanya tetap diperlukan gitu ya. Oke, saya percepat saja ya. Nah, Mas Sidki, ya, saya ingin mengakhiri presentasi saya ya bahwa hal yang ingin saya tekankan adalah setiap entitas, baik itu individu, organisasi, sekolah, pemerintahan, perguruan tinggi dan lain-lain sebagainya, ya, itu perlu manajemen perubahan dan inovasi, ya. Jadi saya ingin akhiri presentasi di situ, ya. Apa itu? Hasil yang kita harapkan itu adalah agar ada mindset dan kultur set ya, serta terbangunnya organisasi yang punya integritas tinggi ya melalui hasil dari sebuah inovasi ya. Dan inovasi itu harus dilakukan secara continuous gitu ya. Nah, kalau mau belajar itu lebih banyak, yuk gabung sama-sama dengan kami dengan Digitech University ya, khususnya untuk program Magister Manajemen Inovasi. Di situ kita akan banyak belajar bagaimana kita melakukan continuous improvement ya. Continuous innovation ya. Itu saja Mas Sidki yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya kira ini memang adalah sebuah challenge bagi kita semua untuk bisa meneliti lebih dalam lagi, untuk bisa mengupas lebih jauh lagi sejauh mana sebetulnya dampak dari continuous innovation ya, dan aspek-aspek saja apa saja yang diperlukan untuk mendukung percepatan continuous innovation bagi setiap organisasi ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesempurnaan semua adalah milik Allah dan apa yang saya lakukan, saya kira ini hanya batas kemampuan kami saja. Mudah-mudahan semangat ini bisa terus kami tularkan pada Digitech University. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Supriyadi tadi ya dengan materi yang berjudul From Continuous Improvement to Continuous Innovation gitu ya Pak ya. Dengan berapa contoh perubahan-perubahan yang terjadi akhir-akhir ini yang sangat cepat gitu dengan beberapa case-case yang Bapak berikan tadi gitu. Dan memang kalau kita melihat pada konsep buku Entrepreneur Marketing itu sendiri Pak, yang sudah dituliskan oleh Bapak Hermawan Kartajaya dan Bapak Jeki Musri pada saat itu. Dan di situ memang terlihat bahwa innovation dengan improvement ini suatu hal yang tidak bisa kita pisahkan sebenarnya Pak. Dan saya memang sangat setuju dengan apa yang tadi dikatakan bahwa ya kita harus bisa terus berinovasi agar kita tidak tergantikan gitu dengan adanya percepatan-percepatan itu gitu. Dan disinilah peran penting kita untuk selalu berinovasi gitu Pak ya. Baik. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Dr. Supriyadi SE MSI selaku Rektor Digitech University dalam Markplos Goes to Campus episode 104 kali ini. Baik, Sobat MI, sebelum kita masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab, saya ingin men-share informasi menarik lain terkait event yang annual Markplos dari Markplos
Saat ini kita sedang mengadakan the biggest marketing event in Asia, the 18 Markplus Conference 2024, dengan tema Think, Feel, Act, Transform Now. Kita akan adakan acara Markplus Conference ini di Ritz-Carlton, Jakarta, Pacific Place, Kamis 7 Desember 2023. Jadi, buat Sobat MS kalian yang tertarik untuk mendapatkan insight menarik, memenangkan persaingan di tahun 2004 nantinya, sangat cocok sekali nih eventnya. Harga tiketnya untuk satu orang adalah 1,5 juta rupiah, namun ada spesial penawaran nih yang berasal dari para kalian yang berasal dari Sivitas Akademika Kampus, senilai 5 juta saja untuk 10 tiket. Kami juga menyediakan kontak person untuk Anda yang bisa menghubungi lebih lanjut. Baik, selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk untuk yang pertama dari Bapak Asep Zakaria, mahasiswa STIE Pasundan Bandung. Pertanyaannya untuk Prof. Dr. Dadi. Pertanyaannya adalah, saya akan bacakan ya Pak. Menurut pandangan Bapak, apa saja skill yang dituntut bagi kami para mahasiswa atau lulusan mahasiswa untuk menunjang peningkatan kualitas SDM di lingkungan masyarakat di era perkembangan zaman serta teknologi yang pesat ini? Mungkin Prof. Dadi mau langsung dijawab atau bagaimana? Langsung saja ya. Ya, silakan Prof. Oke, makasih. Kang Asep Zakaria ya dari STIE Pasundan. Salam sama Pak Dr. Dudung. Kalau nggak salah masih Direktur STIE-nya ya. Oke, Kang Asep ini bertanya tentang apa saja sih skill yang dibutuhkan untuk mahasiswa ya. Sebetulnya eh, ada 4 kan ya, secara prinsip ada 4. Kemampuan untuk berpikir kritis, kemudian kemampuan untuk berpikir kreatif, ya, kemudian kemampuan untuk berkomunikasi, dan yang satu lagi adalah kemampuan untuk berkolaborasi. 4 pokok ini menjadi keterampilan abad 21 yang diharapkan melekat pada mahasiswa sehingga pada saat lulus gitu ya, keempat ini dapat diramu menjadi sebuah keunggulan, kemampuan beradaptasi terhadap kemajuan zaman. Tetapi satu lagi yang tidak boleh lupa adalah kepedulian terhadap lingkungan masyarakat. Ya, ini penting ya karena walaupun kita kritis tapi tidak peduli dengan apa yang ada di sekitar kita, itu juga percuma. Ya, nah ini saya kira poin plus yang harus dimasukkan ke dalam syarat-syarat keterampilan abad 21 selain yang 4 tadi. Kepedulian terhadap lingkungan masyarakat. Kita sering melihat orang kritis terhadap satu aspek gitu ya di tengah masyarakat melakukan kritik, tetapi membiarkan masalah-masalah yang ada di lingkungan kita itu nampak, ya kan, terutama yang berkaitan dengan bidang kemanusiaan lah. Di kota-kota besar kita sering melihat gedung yang tinggi, pencakar langit, jalan yang sangat mulus, tapi di sekitarnya ada banyak orang yang butuh bantuan kita. Ini yang penting untuk kita gali lagi, gitu, eksplorasi lagi perasaan kita supaya kemudian ini akan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya, karena mereka jelas butuh bantuan. Sekira itu saja jawabannya. Mudah-mudahan Kang Asep tidak puas ya. Baik, terima kasih Prof. Dadi. Mungkin itu jawabannya dari Prof. Dadi pada tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Asep tadi ya, Kang Asep. Mungkin dari Bapak Supriyadi yang mau ditambahkan Pak dengan pertanyaan yang sama ini dari Kang Asep mengenai skill apa yang dibutuhkan gitu. Silakan Pak. Ya. Saya sekaligus menjawab, barangkali ini ada pertanyaan yang di chatroom ya, yang ada di chatroom ini pertanyaannya dari Pak Randi Rustandi ya, dari Universitas Galuh ya. Ini pertanyaannya spesifik ditujukan ke saya. Ini sebetulnya mirip dengan pertanyaan yang sama barusan. Saya setuju dengan sampaikan apa yang disampaikan oleh Prof. Pak Rektor Universitas Galuh. Nah, tambahan satu dari saya, dan satu itu sebetulnya mencakup semua nih ya. Apa itu? Openness to change ya. Kita harus punya mental terbuka terhadap perubahan ya. Selama kita
tidak mampu, tidak mau membuka diri ya dengan adanya perubahan, dengan adanya perbedaan, dengan adanya perkembangan-perkembangan baru ya, maka mau tidak suka tidak suka itu akan tergerus ya. Mohon maaf ya, ketika awal adanya ojek online ya, bagaimana demo berjilid-jilid dilakukan oleh para ojek-ojek konvensional, taksi-taksi konvensional ya, tapi itu tidak bisa merubah apa-apa. Karena apa? Eksistensi teknologi online ya, taksi online, ojek online itu nggak bisa ditolak, nggak bisa dihindari, nggak bisa di stop, nggak bisa ya. Mau dirubah undang-undangnya nggak bisa. Maka mau tidak mau ya, taksi-taksi konvensional mau tidak mau dia harus ikut juga mengadopsi teknologi online itu. Nah, jadi ini contoh bagaimana kita harus membuka diri terhadap perubahan ya, dan membuka terhadap perbedaan. Artinya apa? Hal-hal yang tidak sama dengan kita itu harus kita maknai sebagai kekayaan ya, kekayaan. Nah, saat ini nih banyak nih ya orang yang karena perbedaan pandangan kemudian dia menarik garis ya. Nah, ini menurut saya mental yang kurang bagus. Bagaimana kalau kita bicara ke depan, kalau bicara kemajuan ya. Itu saja saya kira Mas, tambahan dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Prof. Dadi, terima kasih banyak nih sudah banyak yang di-sharing ya. Kapan-kapan insya Allah kita bisa silaturahim ya Prof ya. Betul. Kita silaturahim ya. Silakan Mas Sidki. Baik, terima kasih Pak Supriyadi atas jawabannya tadi ya. Baik, Sobat MI, sebenarnya masih banyak pertanyaan, namun karena sudah waktu memasuki 11.30, mungkin kita akhiri saja. Nanti mungkin apabila ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui kolom komentar di link YouTube yang akan segera ditayangkan di kanal YouTube. Nanti bisa ditanyakan di situ. Kalau mungkin berkenan dari Prof. Dadi ataupun Bapak Supriyadi bisa melihat pertanyaan di situ. Baik, Sobat MI, sesi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Makpos Goes to Campus episode kali ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Supriyadi, Prof. Dadi, Bapak Resa atas waktunya dan juga wawasannya tadi yang sangat insightful kepada kita semua di pagi hari hingga siang hari ini. Sebelum menutup MGTC kali ini atau Makpos Goes to Campus hari ini, kami sekali lagi ingin mengingatkan teman-teman untuk bergabung kepada Makpos Panel melalui link yang akan kami kirimkan pada kolom chat Zoom Anda. Bagi Sobat MI, jangan lupa saksikan terus Makpos Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Sidki beserta kerabat kerja yang bertugas dengan menerapkan protokol kesehatan pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe Makpos Channel untuk mendapatkan update terbaru. Stay clean, stay healthy, stay safe Indonesia. Sampai jumpa. Cakrawala emas berharapan, memacu diri melangkah, semangat gemuruh hati merenggut impian, seolah akan terhambat. Kabut menerjang menerkam, melumpuhkan daya juang, merajam hancuran. Di sini seberkas benda
membelasah keangkuhan manusia. Inikah akhir dunia? Doa yang khusyuk meretas, sambil petunjuk asapku merasuk. Manusia adalah penyintas cobaan ribuan tahun. Mengapa hari ini harus takut berkutu? Doa kita menyerahkanlah pilihan. Kawanku, ingatlah, Bung Eros bilang badai pasti berlalu. Bersama kita pasti bisa berjaya.